Setiap kali bermimpi, aku menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-13. Pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas bagaimana mengelompokkan naskah. Kemudian karena waktu yang singkat ini, mungkin kita akan membahas bagian bagaimana kalau kita menemukan hanya satu-satunya naskah. Berarti metode penelitian naskah yang kita gunakan tentu tidak akan mungkin diperbandingkan, ya. Tetapi yang kita pakai adalah edisi naskah tunggal. Oke, anak-anakku sekalian, mengelompokkan naskah. Sebelum kita membahas ini, seperti pernah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa pada umumnya suatu teks diwakili oleh lebih dari satu naskah yang tidak selalu sama. Tidak selalu sama bacaannya atau yang berbeda dalam berbagai hal. Nah, untuk menentukan teks yang paling dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar suntingan naskah, maka perlu diadakan perbandingan. Sebelum kita sampai kepada perbandingan, tentu dulu harus kita melakukan adalah pengelompokan naskah. Naskah-naskah yang mana yang bisa dibandingkan. Yang pertama tentu harus dilakukan adalah membaca dan menilai atau resensi semua naskah yang kita sudah dapat. Misalnya kalau kita mendapatkan naskah sampai 3, maka itu kita baca dulu. Semua naskah yang ada tadi itu kita baca, kemudian mana yang dapat dipandang sebagai naskah objek penelitian dan mana yang tidak. Tentu harus ada syarat-syarat yang mana, ya, yang mana yang bisa diperbandingkan, yang mana tidak. Apabila jelas diketahui dari berbagai keterangan yang terdapat di dalam atau di luar dari suatu teks bahwa teks itu disalin dari teks lain dan tidak menunjukkan kekhususan apapun, maka teks ini dapat disisihkan dalam dieliminasi atau jangan dijadikan sebagai sumber sebagai perbandingan. Karena dipandang bahwa tidak ada gunanya karena dia berbeda dengan yang lain. Jadi istilahnya di sini kalau dalam filologi apalagi dieliminasi, ya, dia dikeluarkan. Jadi ini bukan afi, ya, karena di fantasi. Jadi ini dia dikeluarkan karena dia tidak memenuhi syarat. Kemudian kita dulu mau melihat dalam mengadakan penelitian untuk menemukan hubungan antar naskah yang satu dengan naskah yang lain dijadikan sebagai bahan perbandingan, maka perlu diketahui hubungan antar varian. Adakah perbedaan antara, di mana letak perbedaan antara naskah yang satu dengan naskah lain? Itu perlu kita lihat, ya. Perbedaannya letaknya di mana? Apakah perbedaannya sampai, ya, karena sebelumnya itu sudah pernah kita bicarakan bahwa perbedaan bisa menyebabkan terjadinya apalagi perubahan makna. Kemudian ada juga perbedaan itu tidak sampai merubah makna. Kemudian apa persamaannya? Apa persamaan antara naskah yang satu dengan naskah yang lain? Karena nantinya kalau misalnya apalagi edisi naskah jamak yang kita lakukan, misalnya kalau dengan menggunakan pendekatan objektif, ya, kita tentu harus melihat apakah misalnya tadi yang naskah yang kita berikan nama A, B, C, D ini yang mana nanti diantara A, B, C, D ini yang sebagai naskah yang paling tua.
naskah apakah naskah misalnya katakanlah kalau kita sudah setelah kita mengadakan penelitian ternyata naskah B misalnya ya naskah yang paling baik misalnya, tetapi naskah apakah naskah A ini langsung dari B misalnya, ataukah justru ternyata B ini menurunkan dulu C ini baru menurunkan A, kemudian yang D tadi kita tidak tahu dari mana asalnya, ya. Kemudian yang kedua adalah hubungan kekerabatan antar naskah. Seperti tadi saya katakan ini, ya, bahwa bukan hanya manusia yang punya hubungan kekerabatan, bahwa sepupu satu kali, sepupu dua kali. Seperti tadi saya katakan bahwa apakah misalnya naskah A, karena tadi dikatakan bahwa naskah B lah yang paling baik, apakah naskah A dengan naskah C ini bersaudara, ataukah naskah C ini adalah anak dari naskah A atau turunan dari naskah A, dia disalin dari naskah A. Itu perlu tentu kita harus lihat nantinya. Anak-anakku sekalian, menurut M. Lewis, yang memudahkan proses penilaian suatu naskah yang pertama, kita harus melihat adakah penyimpangan pada proses penyalinan, ya. Adakah penyimpanan pada proses penyalinan? Penyimpanannya pada tempat yang sama atau yang berbeda. Misalnya, katakanlah dalam suatu naskah, ya, bacaan misalnya ihdinas siratal mustaqim, ternyata ada harusnya misalnya dibaca harus ada misalnya ada kesalahan yang terjadi, ada perbedaan di sini yang terjadi. Misalnya tidak ada katakanlah ihdinas siratal mustaqim, tidak ada alif di situ, tapi dia tidak punya baris, ya, sehingga karena untung kita sudah menghafal itu baca apalagi Al-Fatihah, sehingga kita bisa mengatakan membacanya ihdinas, kita tahu bahwa di sini kesalahannya. Tetapi kesalahan ini tentu harus diperbandingkan dengan naskah lain. Apakah juga naskah lain ini tidak ada di sini apalagi di kasrah juga di sini? Adakah baris kasrah di sini ihdinas siratal mustaqim atau tidak ada? Karena itulah nanti dijadikan sebagai bahan perbandingan antara naskah yang satu dengan yang lainnya. Nah, karena tadi kita katakan andaikan kita mendapatkan naskah katakanlah 4, apakah penyimpanan di antara 4 naskah yang kita akan perbandingkan, apakah semua penyimpanan ini sama? Misalnya naskah A ternyata kesalahannya sama juga, naskah B gitu, C gitu, begitu pun berarti kesalahan semua, sehingga harus kita jadikan rujukan. Apa yang jadikan rujukan? Tentu kritik teksnya adalah kita harus meluruskan naskah ini sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan ayat ini, dengan menggunakan tentu kaidah bahasa Arab, begitu maksudnya. Ataukah misalnya yang terjadi ternyata naskah A, B, C, naskah C benar, naskah, sehingga yang kita jadikan sebagai naskah, ya, sebagai naskah patokan di sini adalah naskah C karena dia naskah benar. Maka kritik teksnya adalah bahwa naskah A, B, dan D ini harus merujuk kepada naskah D, sehingga kritik teksnya adalah bahwa yang benar adalah naskah C. Kemudian adakah perbedaan antar bacaan? Jadi ada bacaan, ada ya berbagai macam bacaan. Kalau kita misalnya mengandaikan bahwa suatu naskah itu rata-rata misalnya minimal 50 sampai 100. Kenapa ada 50 ada 100? Ternyata kita tidak bisa mengambil bahwa ada 50 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan 100. Karena jangan sampai misalnya yang 50 ini, ya, yang 50 halaman ini rapat mungkin tulisannya. Kemudian dalam satu baris itu mungkin katakanlah dalam satu halaman itu hanya sampai misalnya 8 baris, sementara yang 50 ini sehingga dia sampai katakanlah 80 halaman atau 90 bahkan 100. Sementara naskah ini yang 50 dia rapat mungkin sampai 14-15 baris, sehingga itulah yang menyebabkan sehingga terjadinya perbedaan halaman, perbedaan ketebalan naskah. Tetapi itu bukan suatu kesalahan karena hanya karena perbedaan setiap bait. Makanya perlu ada di sini deskripsi naskah untuk meyakinkan pembaca bahwa antara naskah yang satu dengan naskah lain memang ada perbedaan, tetapi berbedanya ini karena seperti apa gitu. Kita harus menjelaskan kepada pembaca. Kemudian apakah kutipan dari pengarang ataukah penyalin, ya?
kutipan. Jadi maksudnya di sini, apakah itu ya, katakanlah ada tambahan di sini. Apakah tambahan yang dimasukkan di apalagi tambahan dari pengarangnya, kutipan dari pengarang, ataukah penyalin? Misalnya saya punya naskah. Dari naskah ini kemudian karena saya keinginan untuk saya mendapatkan naskah itu, kemudian saya salin kembali. Tetapi karena naskah ini katakanlah berbahasa, katakanlah dia berbahasa Bugis katakanlah Sopeng, sementara saya yang menulis ini adalah Bugis Bone, mungkin ada beberapa hal yang saya ganti di situ, ya, karena tidak sesuai dengan konteks saya sebagai bahasa orang Bone. Misalnya untuk mengatakan bahwa suatu naskah, katakanlah untuk menunjukkan saja bahwa kucing, ya, kucing itu kalau orang Bone dikatakan dengan miong, ya, miong. Sementara kalau orang Sopeng mungkin coki. Karena saya yang menyalin di situ, ya, sehingga saya ganti di situ yang tadinya kata-kata di situ coki, tapi karena yang menyaling itu adalah saya sebagai orang Bugis Bone, saya gantilah itu coki menjadi meong. Itu yang maksud. Apakah kutipan dari pengarangnya atau penyalin? Kemudian, apakah kutipan? Apakah yang dimaksudkan di situ adalah disebutkan sumbernya? Adakah sumbernya? Bahwa misalnya katakanlah dalam kolofon, ya, yang mengarang adalah Ye Haji Tahira, kemudian yang menyalin adalah misalnya Wahidah Masnan. Jadi ada sumbernya, sehingga orang bisa melihat, oh barangkali ya, oh ini kutipan ini bukan dari pengarangnya tetapi dari penyalinnya, ya. Adakah terjemahan teks, ya? Adakah terjemahan? Kalau kita katakan adakah terjemahan teksnya, berarti naskah ini bisa saja sudah ditransliterasi karena sudah ada terjemahannya. Kemudian harus juga jelas kapan dibuatnya itu, kemudian sejauh mana ketelitian dari penyalin. Kemudian, apakah penurunan teks lebih rendah mutunya, ya? Penurunan teks maksudnya mungkin naskah itu sudah bagus, tetapi setelah terjadi penyalinan, yang menyalin itu tidak familiar dengan bahasa yang digunakan oleh naskah tersebut, sehingga bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan, ya, karena dia tidak mengerti dari bahasa yang digunakan oleh naskah tersebut, sehingga dikatakan bahwa ternyata aslinya bagus, mungkin ada beberapa kesalahan, tetapi setelah terjadi penyalinan ulang ternyata tidak lebih baik dari aslinya. Kemudian sejauh mana keaslian teks yang diturunkan? Jangan sampai misalnya sudah terjadi perbedaan, ya, sudah terjadi perbedaan. Andai kan misalnya kita berpikir bahwa naskah yang kita teliti adalah naskah tentang masuknya Islam misalnya di Sulawesi Selatan, tetapi mungkin saya seorang yang ingin memutarbalikkan fakta, sehingga katakanlah mungkin di situ dikatakan bahwa masuknya Islam di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 atau abad ke-17, tetapi karena mungkin ada hal-hal yang lain yang ingin saya ini bahwa terjadi kesalahan, kemudian saya mengatakan di situ bahwa masuknya Islam di Sulawesi Selatan bisa saya katakan bahwa abad 20 dengan sumber bla 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 bla, ya. Jadi sejauh mana keaslian teks? Jadi sudah melenceng dari yang aslinya, karena yang aslinya kita lihat bahwa masuknya Islam misalnya pada abad ke-16, ternyata yang kita saling kita ubah karena ada sumber lain yang kita mau patenkan, ya. Ada sumber lain, sehingga saya katakan pada abad ke-20 dan lain-lain sebagainya. Karena aku sekalian, kita mau melihat kenapa suatu teks pada saat diturunkan terjadi penyimpangan, terjadi perbedaan, ya. Perbedaan itu apakah suatu kesalahan atau apakah itu suatu kesalahan ataukah bukan suatu kesalahan? Perbedaannya tidak sampai menyebabkan perubahan makna. Yang pertama adalah karena seorang penyalin hanya untuk membetulkan saja, dia menyalin naskah, ya, hanya ingin karena dia tahu bahasa Arab, dia tahu bahasa Bugis, dia tahu aksara lontrak dan sebagainya, sehingga dia tahu bahwa bukan itu yang dimaksudkan. Manre di situ bukan dengan manra, karena yang dimaksud di sini manre, sehingga dia membuat, oh ini salah karena saya orang Bugis,
Tidak ada kata-kata manra, tapi yang ada adalah manre sesuai dengan konteks yang dimaksudkan adalah mau makan. Kemudian menyalin dengan menggunakan bahasa sendiri, ya. Setelah dia menyalin, dia cuma membaca. Setelah itu tidak perlu dia lihat, oh ini yang jelas, ini maksud dari naskah itu. Menyalin dengan menggunakan bahasa sendiri. Kan bisa saja misalnya katakanlah yang naskah ini berbahasa Arab, tetapi karena saya bahasa orang Bugis, kemudian saya menulis ulang, saya menyalin ulang naskah itu dengan menggunakan apalagi menggunakan bahasa Bugis, ya, menggunakan bahasa Bugis, tetapi aksara yang digunakan adalah aksara Arab, ya. Jadi dia menerjemahkan ke dalam bahasa Bugis, ya. Padahal naskahnya tadi adalah naskahnya berbahasa Arab. Karena saya sebagai orang Bugis, saya ingin bahwa orang Bugis, orang Bone tahu juga tentang naskah itu, sehingga saya menerjemahkan ke dalam bahasa Bugis dengan menggunakan aksara Arab, ya, yang dikenal dengan aksara Arab Serang. Jadi tulisannya tulisan Arab, ya, tulisannya tulisan Arab, tetapi bahasa yang digunakan adalah bahasa Bugis. Kemudian menyalin dengan menambah unsur atau bagian cerita baru. Menyalin dengan menambah, sama tadi saya katakan bahwa ada suatu informasi, sama dengan Nicole saya mengatakan di sini. Tahu enggak yang namanya apalagi Ompo itu ada di Sopeng, satu tempat wisata di Sopeng. Kenapa sampai dikatakan, ada suatu cerita yang pernah saya dengar bahwa latar belakang sampai dikatakan bahwa itu adalah Ompo karena itu adalah air muncul. Ompo artinya muncul di permukaan, sehingga dikatakan Ompo gitu, ya. Karena saya tahu dari katakanlah orang tua saya secara lisan diturunkan, misalnya saya orang Sopeng, turunkan bahwa kenapa sampai itu muncul adalah apalagi Ompo itu di latar belakangnya adalah cerita dia jadi tempat itu adalah tempat permandian apalagi pada para anak raja dahulu bla 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 bla, sehingga pada saat saya punya naskah, kemudian saya menyalin ulang, saya memasukkan informasi yang saya dapat dari orang tua saya. Itu namanya menyalin dengan menambah unsur atau bagian cerita baru. Jadi dia sudah berbeda dari cerita yang sebelumnya. Ada cerita yang baru yang berkembang. Kemudian yang keempat adalah menyalin cerita dari tuturan lisan atau sumber yang berbeda. Saya sudah pernah menjelaskan sebelumnya, ya. Ya, kalau tidak salah pertemuan ke-6, ke-5, saya mengatakan bahwa bukan pada mata kuliah tahqiq anusus, bahwa objek naskah, saya mau mengulang kembali bahwa objek naskah adalah, ya, objek dari filologi adalah naskah. Tetapi naskah yang bagaimana yang dijadikan sebagai objek penelitian dari filologi adalah naskah yang tulisan tangan, ya, barangkali masih ingat. Kemudian apakah naskah dari tradisi lisan yang diturunkan oleh orang tua kita dulu, ya, dari satu generasi ke generasi yang lainnya, apakah itu yang tradisi lisan yang dituturkan itu dari orang ke orang, dari generasi ke generasi, itu tidak bisa dijadikan sebagai objek kajian dari filologi, ya? Ternyata bisa. Tetapi bagaimana caranya diapakan itu, ya, tradisi lisan ini sehingga bisa menjadi objek filologi, ya. Jadi menyalin cerita. Jadi kalau misalnya saya mendengarkan kata-kata misalnya Barasanji, ya, tapi dia orang menghafal, kemudian saya tulis ulang, ya, saya tulis ulang Barasanji ini, kemudian apa yang saya tulis itu adalah objek, jadi menyalin ulang, ya. Katakanlah kita pernah mendengar naskah Ida Ramatasya, ya, Ida Ramatasya.
apa yang kita bisa apa yang kita bisa lakukan, ya, hal-hal apa yang kita bisa lakukan sehingga tradisi lisan ini bisa menjadi, ya, bisa menjadi objek dari filologi. Sekali lagi adalah menyalin kembali, menyalin dari tradisi lisan, kemudian objek yang kita tulis ini, tulisan yang kita tulis ulang kembali ini adalah bisa menjadi objek dari filologi, ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan menyalin cerita dari tuturan lisan atau sumber yang berbeda. Oke, anak-anakku sekalian. Kemudian bagaimana sih cara membandingkan? Katakanlah tadi kan kita sudah mendapatkan naskah, ya. Kita sudah mendapatkan naskah sampai 4. Bagaimana cara kita membandingkan antara naskah yang satu, naskah A, B, C, D, ya? Tadi saya pernah jelaskan bahwa kata-kata pengelompokan itu karena ada naskah, ya. Ada naskah yang mewakili setelah terjadinya penyalinan, maka bisa saja antara naskah yang satu dengan naskah yang lain. Jangankan orang yang menyalin sama, akan tetapi yang menyalin juga, apalagi kalau orang yang menyalin itu adalah berbeda, kemungkinan untuk kita dapatkan perbedaan itu sangat-sangat besar. Yang pertama adalah perbandingan kata demi kata untuk membetulkan kata yang salah. Jadi kalau misalnya 4 naskah, maka dibandingkanlah bagaimana naskah pertama, betulkah semuanya, katakanlah pembukaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah keempat naskah ini semua sama? Apakah semua ada Assalamualaikum? Apakah semua ada Bismillahnya? Atau apakah semuanya kita misalnya dalam suatu naskah kita usul yang pernah saya kaji, iya naik puada ada ini, sementara dalam naskah yang lain ternyata tidak seperti itu, ya. Bukan hanya 2 naskah dari 3 naskah, hanya 2 naskah tapi naskah yang lain langsung kepada inti, ya, langsung pada inti naskah tersebut. Kemudian yang kedua, perbandingan susunan kalimat atau gaya bahasa untuk mengelompokkan cerita atau teks yang berbahasa lancar dan jelas. Jadi misalnya dari 4 naskah ini, bahasanya kelompokkan ceritanya yang hampir sama, ya, ataukah bahasa yang digunakan sama. Kemudian yang lain harus juga dikelompokkan. Kemudian isi cerita, uraian teks untuk mendapatkan naskah yang isinya lengkap dan tidak menyimpang, serta menentukan hubungan antar naskah yang disebut dalam silsilah kekerabatannya. Ini kalau misalnya kita nanti menggunakan katakanlah pendekatan objektif, ya. Kalau kita menggunakan pendekatan objektif, maka itu yang harus kita gunakan. Oke, anak-anakku sekalian. Dari perbandingan teks ini, tentunya kita bisa menemukan kita bisa menemukan naskah yang mana, ya. Dari keempat misalnya naskah ini, naskah yang mana yang paling mendekati aslinya. Karena ingat, tujuan dari tujuan mempelajari filologi adalah untuk mengembalikan naskah yang mendekati aslinya. Kan tidak mungkin sama dengan yang aslinya, minimal mendekati dengan aslinya. Anak-anakku sekalian, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membicarakan tentang bagaimana kalau kita menemukan naskah misalnya hanya 1, ya. Dan kita juga akan membahas nanti kalau misalnya lebih 2, metode apa yang bisa kita gunakan. Kita akan ketemu dengan dalam pertemuan yang lain. Cukup sekian anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat hatiku tersipu, walau cuma sekejap, tak bisa hilang, tak mungkin lenyap. Setiap kali terjadi